Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, khususnya yang menempuh bidang pendidikan, yang sedang menempuh pendidikan di bidang kesehatan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Binayat Atmaja dengan akhiran NIM 041, dan saya di sini hanya akan berceramah sedikit mengenai kalimat basmalah, terutama kalimat basmalah yang ada di ayat pertama Al-Fatihah. Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan yang cukup sederhana, tetapi mungkin jawabannya sedikit membuat kita tidak nyaman. Begini pertanyaannya. Dalam sehari, kita sudah berapa kali mengucapkan bismillah? Mungkin ada yang menjawab puluhan kali, sebelasan kali, atau bahkan mungkin setiap sebelum makan, sebelum minum, sebelum masuk ruangan, sebelum praktikum, sebelum memulai ujian, sebelum memulai kelas. Setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, mungkin kita sudah secara tanpa sadar mengucap bismillah. Tapi izinkan saya untuk bertanya lebih dalam, apakah kalimat itu masih memiliki bobot di hati kita? Masihkah kalimat basmalah ini kita maknai seperti seharusnya? Atau mungkin itu sudah berubah menjadi seperti tombol start yang ada di kening kita, bisa kita pencet, kita pencet lalu langsung bersuara Bismillahirrahmanirrahim. Kita pencet Bismillahirrahmanirrahim tanpa sadar. Saya akui untuk diri saya sendiri, mungkin masih banyak kali yang terjadi adalah yang kedua. Saya kalau mengucap Bismillahirrahmanirrahim terkadang masih sangat cepat. Begitu cepatnya sampai-sampai otak saya itu sudah memikirkan langkah berikutnya. Sudah sambil mengerjakan hal yang akan saya kerjakan. Sementara lisan saya masih bergumam dengan sisa-sisa huruf yang entah artinya bagaimana. Dan hari ini, dalam waktu yang cukup singkat ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri serta teman-teman sekalian yang menonton untuk mengembalikan ruh dari kalimat basmalah. Karena dalam materi tafsir yang menjadi rujukan kita, saya menemukan bahwa kalimat ini itu bukan sekedar pembuka, bukan sekedar ayat pertama dari Al-Fatihah. Dan kalimat ini sebenarnya adalah benteng. Kalimat ini itu memiliki sebuah kekuatan. Dan bagi kita yang kelak akan memegang pisau bedah atau memegang kendali atas makanan di dapur makanan bergizi gratis, itu adalah sebuah pembeda antara seorang profesional, terutama profesional kesehatan, dari sekedar tukang yang kebetulan bisa memasak, kebetulan bisa menjahit luka, dan sebagainya.
Baik. Jadi penjelasan yang sangat mendasar namun sangat sering terlewat adalah basmalah mengandung Ismullahi Akbar, yaitu nama Allah yang paling agung. Dalam khazanah keislaman ada keyakinan bahwa di antara nama-nama Allah yang berjumlah 99, ada satu nama yang jika dipanjatkan dalam doa, doa itu akan dikabulkan. Jika yang membaca itu meminta sesuatu, maka akan dikabulkan dan diberi. Dan nama itu adalah Ismullahil A'zam. Dan para ulama menyebutkan bahwa nama agung itu tersimpan di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya mencoba untuk merenungkan implikasi dari pertanyaan ini. Jika basmalah mengandung nama Allah yang paling agung, lalu kenapa saya terkadang itu masih merasa takut? Mengapa saya masih merasa cemas ketika akan menghadapi pasien dengan penyakit menular? Mengapa saya masih merasa minder ketika presentasi kasus di depan dosen pembimbing? Bukankah saya sudah mengucapkan kalimat yang di dalamnya ada Ismullahil Akbar? Basmalah sendiri yang mengandung Ismullahil Akbar ini sebenarnya memiliki kekuatan luar biasa untuk memberikan perlindungan dan keberkahan. Dan kekuatan ini tentu bukan sihir, tetapi kekuatan ini adalah konsekuensi logis dari penyandaran diri kepada Allah. Kita sudah berusaha, kemudian kita menyerahkan apapun nanti hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai calon kesehatan, ini adalah pelajaran yang sangat mahal. Ketika kita melangkah ke kamar pasien, kita mungkin tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Dan mungkin pasien dengan penyakit yang belum terdiagnosis. Nama penyakitnya bahkan belum ditentukan. Tak mungkin pasien kita mengalami kondisi khusus, mengalami kondisi kritis, dan bisa memburuk kapan saja. Mungkin bukan pasien itu sendiri yang membuat kita khawatir, melainkan dengan keluarganya yang emosional, yang melihat kita seakan kita tidak melakukan apa-apa. Jika dipikir-pikir, kalau kita masuk hanya dengan mengandalkan ilmu yang ada di kepala kita pasti mudah goyah. Tetapi jika kita masuk dengan bismillah yang kita hayati, kita sedang memasuki ruangan itu dengan kalimat Ismullahil Akbar. Kita masuk dengan dibersamai oleh zat yang memiliki Ismullahil Akbar. Dan kita sedang berjalan di bawah perlindungan namanya yang paling agung. Ini adalah sebuah tameng yang tidak diajarkan di kelas manapun, tidak diajarkan di mikrobiologi, tidak diajarkan di anatomi, tetapi ini adalah tameng yang bisa kita dapatkan ketika kita berhenti sejenak,
kita menghayati, membaca bismillah sebelum bertindak. Dan sebenarnya, mengapa sih kita harus membaca bismillah dengan menghayatinya? Salah satu spiritual, salah satu manfaat spiritual dalam membaca basmalah yang disebutkan dalam materi ini akan mengecilkan pengaruh setan. Dan ya dengan kata-kata setan, mungkin bayangan kita itu eh, makhluk halus yang menggoda dari luar. Tetapi saya sebagai mahasiswa kesehatan, saya ajak teman-teman untuk melihatnya dari point of view lain. Setan ini mungkin adalah dalam konteks yang lebih dekat dengan keseharian kita. Setan ini mungkin bahkan ada di dalam diri kita. Dalam profesi kesehatan dapat berupa kesombongan intelektual yang seakan berbisik, kamu udah tahu semua ini, kamu nggak perlu baca ulang, kamu nggak perlu belajar lagi, bisa udah pasti. Kemudian mungkin dalam diri kita juga ada rasa malas yang berbisik seakan pasien itu cuman butuh obat rutin, cuman butuh diperhatikan sedikit, lalu kita dapat uangnya. Bukan ya teman-teman. Dan atau mungkin setan itu berupa keinginan untuk dipuji. Keinginan ini menghasut kita untuk dan berkata bahwa pastikan pasien ini tahu bahwa kamu atau kita ini adalah tenaga kesehatan yang terbaik, tenaga kesehatan yang sudah melakukan semua ini selama beberapa tahun dan sudah memasang infusnya secara sempurna, sudah melakukan segalanya secara sempurna. Teman-teman yang saya hormati, tolong diingat bahwa ketika mengucapkan bismillah sebelum melakukan prosedur medis, semua itu dapat menghilang, semua itu dapat dicegah. Kenapa? Karena kita sendiri sedang mendeklarasikan bahwa tindakan kita ini bukan tentang kita, bukan tentang setan-setan yang ada di dalam kita, tetapi tindakan ini, tindakan yang akan kita lakukan itu tentang Allah. Tindakan ini dapat berupa ibadah bagi kita. Dan setan tidak akan mendekati hati yang sedang beribadah secara ikhlas. Saya jadi teringat sebuah analogi yang sederhana. Dalam dunia kesehatan, kita mengenal istilah antiseptik. Sebelum melakukan tindakan medis kepada pasien, kita perlu membersihkan area tersebut, terutama kalau tindakan tersebut adalah tindakan yang invasif. Kita perlu membuka dan sebagainya. Kita sangat perlu untuk membersihkan area sekitar tersebut dengan alkohol atau povidone iodine
yang gunanya adalah untuk membunuh kuman. Nah, basmalah ini itu adalah sebuah antiseptik untuk jiwa kita. Sebelum kita menusukkan jarum ke lengan pasien, sebelum kita membalut luka, kemudian sebelum kita menulis resep, kita ucap Bismillahirrohmanirrohim. Dihayati, dan itu akan membersihkan niat kita dari kuman-kuman ria, ujub, dan bahkan ketergesaan yang ada di dalam hati kita. Teman-teman yang saya hormati, dalam unsur basmalah ini kita bisa baca bahwa kalau kita praktikkan dengan sesama dalam hati, kita perlambat bacaannya, kita memberikan waktu untuk setiap hurufnya, itu kita akan mendapatkan satu kata utuh yang tidak akan tergesa-gesa. Tidak ada yang masih ada jedanya. Kita bisa mengartikan seluruh salah satu dan satu-satu unsur-unsur dari Bismillah itu sendiri. Yang pertama adalah bis dari kata bi ismi, yaitu dengan menyebut nama. Dan ini bukan sembarang nama, tetapi ini nama Allah. Nama zat yang menjadi Rabbil Alamin. Kemudian ada nama Allah, yaitu zat yang maha agung, yang kepadanya segala sesuatu selalu bergantung. Kemudian terdapat Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang kasih sayangnya tidak akan terkecuali kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kemudian terdapat Ar-Rahim, yang artinya maha penyayang. Kasih sayang Allah itu juga khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kita dapat memaknai dalam sisi linguistik dan spiritual dari lafaz Allah ini. Sebuah nama yang tidak bisa dijamakkan. Allah hanya satu dan tidak bisa dimuzakarkan atau dimuannatskan. Sebuah nama yang unik dan hanya milik Allah, hanya miliknya. Sebagai calon tenaga kesehatan, menghayati setiap huruf itu bisa dibilang sebuah latihan mindfulness. Kita diajarkan untuk menghayati, untuk mindful, untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Dan menghayati basmalah adalah mindfulness yang menghubungkan diri kita dengan Sang Pencipta. Dan keadaan ini adalah di mana tangan kita mungkin tetap bekerja. Mungkin otak kita tetap berpikir. Tetapi yang tersambung langsung dengan Allah adalah hati kita dan kita bertumpu kepadanya. Coba bayangkan, jika setiap prosedur medis yang kita lakukan dimulai dengan kesadaran penuh, seperti kita membaca bismillah tadi,
kualitas pelayanan kita pasti akan meningkat, pasti akan berubah. Dan pasien pasti akan merasakan ketenangan yang berbeda. Dan pastinya kita sendiri jika mengambil waktu untuk melakukan sesuatu, memikirkan secara matang-matang, setiap tindakan kita akan terhindar dari burnout, kita terhindar dari yang namanya terlalu lelah, dan nilai tambahannya adalah yang kita lakukan ini dapat dianggap sebagai ibadah yang bernilai pahala karena kita membantu orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 30 menit ini adalah pengingat keras untuk saya sendiri, untuk teman-teman semua juga. Terkadang saya sering mengeluh bahwa sholat saya tidak khusyuk. Saya merasa mengapa sih kok di luar ini ramai sekali. Dan kadang bahkan saya sering merasa bahwa doa saya ini tidak tembus. Saya tidak segera mendapatkan apa yang saya inginkan. Tetapi dari kajian materi yang sebelumnya telah saya baca, saya dapat mengerti bahwa salah satu penghambat kekhusyuan saya, salah satu penghambat mustajabnya doa saya, mungkin karena basmalah saya hanya di lisan. Saya hanya membacanya secara cepat dan tidak dimaknai dalam hati saya sendiri. Secara keseluruhan, materi yang telah saya sampaikan ini mengajak kita untuk tidak sekedar mengucap bismillah sebagai rutinitas. Bukan hanya sebagai dibaca untuk syarat makan, tetapi dapat digunakan juga untuk sarana memohon bantuan ilahi. Kita bisa bersandar kepada Allah dalam setiap aktivitas kita. Bagi kita yang akan menjadi tenaga kesehatan, menjadi perawat, bidan, dokter, ahli gizi, apoteker, atau lainnya, basmalah yang kalian baca dengan sungguh-sungguh dapat menjadi senjata rahasia kita. Ketika kita lelah setelah shift malam yang terlalu panjang, ketika kita lelah dengan tugas yang tidak berhenti-berhenti, ucapkanlah bismillah. Ucapkanlah bismillah dengan penuh penghayatan sebelum memulai aktivitas apapun selanjutnya. Itu adalah permohonan agar Allah membukakan pintu rahmatnya kepada kita. Dan ketika kita harus menyampaikan kabar duka kepada keluarga pasien, ucapkanlah bismillah. Ucapkanlah bismillah dengan sungguh-sungguh. Karena itu juga adalah permohonan agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan lisan kita dan menenangkan hati keluarga yang ditinggalkan.
Teman-teman yang saya hormati, mulai hari ini saya mendeklarasikan bahwa saya ingin setiap kali bismillah yang keluar dari mulut saya menjadi lebih lambat, lebih dalam, dan lebih terhubung dengan Allah. Saya tidak ingin menjadi tenaga kesehatan yang hanya mengandalkan skill. Saya ingin menjadi tenaga kesehatan yang setiap tindakannya dimulai dengan nama Allah. Dan semoga selepas video ini, ketika kita kembali kepada aktivitas kita, ketika kita kembali berkuliah, atau mungkin sedang ujian, dan ketika teman-teman yang lain kembali ke rumah sakit, ke laboratorium, kita semua semoga bisa menjadi pribadi yang lebih tenang. Karena kita sendiri tahu bahwa sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita tolabul ilmi, kita sudah menyebut nama Allah dengan sebaik mungkin. Kita sudah meresapinya, kita sudah menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama itu adalah Ismullahil Akbar, nama yang paling agung, yang di dalamnya terdapat perlindungan, keberkahan, dan pertolongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.